di bulan Sya'ban ada satu malam yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yattali'u Allah ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memiliki perhatian khusus kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni semua makhluknya. Semua makhluknya diampunkan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali dua orang, li musyrikin. Yang pertama orang yang musyrik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan yang lain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lisan yang berkata-kata melupakan kelanjutan dari kata yang terlintas di hati. Innal kalama la fil fuad. Kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan, lidah, untuk mewakili apa yang tersimpan di dalam hati. Ada lisan lidah yang berkata-kata karena bisikan dari pikiran. Ada lidah yang berkata-kata karena bisikan dari setan. Tapi lidah ini lidah yang tidak berkata-kata dari hati, pikiran dan setan. Allah menjaminnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia berbicara bukan mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan itu adalah lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat Nabi Muhammad, namanya Abdullah anak Amr bin As. Semua sahabat Nabi banyak menghafal, tapi Amr bin As punya anak laki-laki bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia tidak hanya menghafal, tapi dia menulis semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang kafir musyrik Makkah, untuk apa kau tulis kata-katanya? Muhammad itu manusia, dia bisa benar bisa salah, dia bisa marah bisa diam, semua kata-katanya biasa. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan ejekan orang kafir Quraisy. Lalu apa jawab Nabi? Uktub, tulislah wahai Abdullah bin Amr bin As. Wallahi demi Allah, ma kharaja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini melainkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berkata-kata melainkan kiriman wahyu dari Allah. Oleh sebab itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang selalu disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengakui ada orang yang lebih banyak hafalan hadisnya daripada aku, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Li'annahu yaktubu wa ana la aktubu. Karena dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Begitulah mereka mencintai Nabi, bukan hanya sekedar mengikut pakaiannya, bentuk fisiknya, kebiasaannya, tapi semua yang keluar dari mulutnya dibukukan, dihafal, diingat, dipelajari, diamalkan. Satu di antara bulan yang pernah keluar dari mulut Nabi, disebut dalam lisan Nabi, adalah bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Orang memuliakan Rajab karena Rajab satu di antara bulan haram, bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Orang memuliakan bulan Ramadan karena di dalam Ramadan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada satu bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia.
Yaghfulu anhu katsirun minan nas, banyak orang melupakan dan melalaikannya. Beribadah di bulan itu maka punya nilai tersendiri. Mengapa sholat tahajud malam lebih daripada yang lain? Karena saat itu banyak orang tertidur. Mengapa pada saat bersimpul sujud lebih utama dari yang lain? Karena tak banyak manusia yang mau bersujud. Kenapa pada bulan Sya'ban punya nilai tersendiri lebih dari yang lain? Karena banyak orang melalaikan bulan Sya'ban. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah melaksanakan puasa penuh di bulan Sya'ban. Siapa yang diberikan Allah umur sampai ke bulan Sya'ban ini, hidup ini seperti duduk di tepi sungai. Air yang lewat tidak pernah mundur kembali. Kita sedang berada di tepi sungai yang jernih, airnya deras. Kalau dia sudah berlalu, air itu tidak akan pernah datang sekali lagi. Walaupun tahun depan insya Allah Sya'ban tetap ada, kita belum tentu ada. Kita ada, Sya'ban ada, sehat belum tentu ada. Sya'ban ada, kita ada, sehat ada, umur ada, tapi belum tentu ada iman dan Islam di dalam dada. Ketika Allah menyediakan umur, ada waktu, ada Sya'ban, isilah dengan amal-amal yang saleh. Beberapa hari yang sudah berlalu tak dapat kita jemput kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha banyak mengqadha puasanya tinggal di beberapa bulan yang lalu diganti di bulan Sya'ban. Begitulah yang dituliskan dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, atau ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Di bulan Syawal tak sempat mengganti karena sibuk bersilaturahim. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah tak sempat mengganti karena sibuk bertamu dan lain sebagainya. Akhirnya lupa, silap dan lalai. Inilah bulan yang sangat tepat untuk mengganti hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadainullah haqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan. Manusia begitu khawatir hutangnya kepada tetangga. Banyak orang yang amat sangat takut hutangnya ke kawan sahabat, takut tidak ditegur sapa, takut putus silaturahim, tapi ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadap Allah kalau masih memiliki hutang? Tapi begitu hebatnya amal kepada Allah bisa ditebus dengan yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup berpuasa karena tua renta, karena sakit yang tak kunjung sembuh, bulan Ramadan sakit, Syawal sakit, bertambah semakin parah, maka Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani hamba umat lebih daripada kemampuannya, maka dia bisa ganti. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Satu hari yang tertinggal berikanlah makanan kepada fakir miskin. Seminim-minimnya adalah makanan pokok seberat 750 gram satu mud. Tapi kalau sanggup lebih daripada itu, berikanlah 3 porsi sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jangan terlalu rendah, karena makanan itu tak mau lewat di tenggorokan kita. Jangan terlalu mahal, karena di luar kemampuan kita. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Berikanlah apa yang kita makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudara sebagaimana kau sayang pada diri sendiri. Kalau makanan itu terasa nikmat, lezat, sedap, lewat di leher, tenggorokan, begitu jugalah makan itu lalu di tenggorokan saudara seiman, seakidah, sama-sama menyembah Allah, sama-sama umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang mati menghadap Allah sedangkan hutangnya masih ada? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia masih punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya, ahli warisnya wajib menggantikannya untuk dia. Walaupun dia sudah mati, rohnya sudah keluar dari jasad, dagingnya sudah dimakan cacing tanah, tapi hutangnya mesti dibayarkan oleh ahli warisnya. Begitulah puasa, tak dapat ditutup dengan istighfar, tidak dapat dilunasi hanya dengan banyak ibadah yang lain, karena sudah ditetapkan Allah berdasarkan perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ada satu malam yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yattali Allah ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memiliki perhatian khusus kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, tanggal 14, malam 15 Sya'ban. Dimulai dari setelah maghrib. Begitu cara perhitungan bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban.
Allah memperhatikan makhluknya pagi, petang, siang dan malam. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tidak tidur. Wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar apa yang terlintas di hati pikiran manusia. Wa huwas samiul basir. Dia Maha melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku daripada urat lehernya sendiri, urat nadinya sendiri. Tapi pada malam nisfu Sya'ban, yattali Allah ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah punya perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua makhluknya. Semua makhluknya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali dua orang. Li musyrikin. Yang pertama orang yang musyrik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan yang lain, meminta kepada batu, pokok kayu, hantu, meminta kepada manusia, meminta kepada makhluk. Kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Jangan meminta kepada yang lain. Jangan meminta kepada manusia, karena manusia itu miskin dan papa. Manusia itu tak punya apa-apa. Manusia itu dihidupkan dan diberikan karunia oleh Allah. Meminta, ya Rabb, idza da'altallah, kalau kau sebut Allah, maka faqad da'awtahu li jami'i sifati kamalihi wa jalalihi. Sesungguhnya engkau sedang meminta kepada Dia yang memiliki sifat keagungan, kemuliaan dan keindahan. Ya Rahman, wahai engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Dzal Jalali wal Ikram, engkau yang Maha Mulia. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Engkau, kalau engkau berkehendak untuk mewujudkan sesuatu, cukup kau katakan kun fayakun. Perhatian khusus pada malam hari itu, isilah malam itu dengan ibadah-ibadah. Kalau ada orang yang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan sholat malam, baik, karena dalilnya umum. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan amal itu ditempatkan di tempat yang terpuji, tempat kemuliaan, tempat yang tak dapat direbut dengan harta dan jabatan, tapi harta yang disediakan untuk orang yang beramal soleh disertai dengan iman. Bagi ada yang mengisi malam itu dengan banyak membaca Quran, bagus. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan pada orang yang membacanya. Bisa dibaca Quran secara keseluruhan, alhamdulillah. Tidak bisa membaca Quran, inna likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kalau ada ulama, buya, kiai menganjurkan membaca Yasin, sesungguhnya itu adalah bagi orang yang tak sanggup membaca keseluruhan Al-Quran. Mengapa mesti surat Yasin yang dibaca? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan surat Yasin itu pada perkara yang sulit, perkara yang susah, perkara yang payah, maka dimudahkan Allah. Susah rezeki, payah hidup, susah urusan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang pada malam hari itu memperbanyak zikir, amat sangat baik. Nathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat, mulutnya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya konsentrasi kepada Allah. Itulah orang yang dimuliakan Allah. Itulah orang yang hidup. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, tidak menyebut Allah, sesungguhnya dia adalah mati. Siapa orang hidup? Orang yang berjalan. Siapa orang hidup? Orang yang makan. Siapa orang hidup? Orang berbicara. Begitu menurut ilmu biologi. Tapi menurut Islam, orang yang hidup adalah orang yang berzikir, mulutnya menyebut Allah, hatinya mengingat Allah, pikirannya memuliakan, mengagungkan dengan penuh kesadaran. Mulutnya mengatakan subhanallah, mulutnya mengatakan alhamdulillah, hatinya mengatakan Allahu Akbar. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, sampai pada akhirnya sebelum menutup mata, kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya, bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Sebelum makanan masuk ke mulutnya, Allahumma barik lana. Sebelum dia keluar dari rumahnya, dia langkahkan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jangan tinggalkan malam nisfu Sya'ban kosong hampa, tanpa amal perbekalan. Karena kalau sudah kematian datang, saat itulah mereka berkata, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan sakitnya azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Itulah yang diinginkan orang yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Andai mereka hidup di bulan Sya'ban,
mereka akan banyak beribadah. Andai mereka hidup di bulan Sya'ban, mereka menantikan malam nisfu Sya'ban. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ada yang lebih cepat daripada keinginan dan angan-angan. Malaikat maut datang mencabut nyawa, tapi mereka mendapatkan pahalanya karena mereka sudah berniat baik. Innamal a'malu binniyat, segala amal dimulai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, semua orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau roh masih bersemayam dalam jasad, kalau jantung masih berdetak, kalau nafas masih berhembus, Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai bulan Sya'ban ini? Insyaallah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik kerjanya, siapa yang paling baik tindak tanduknya. Itu akan diminta, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa dua orang tak dapat ampunan Allah malam nisfu Sya'ban. Limusyrikin, orang yang masih syirik, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Yang kedua adalah limusya'inin, orang yang belum menyambung tali silaturahim. Sambung silaturahim. Afsyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, bagi makanan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wa tusalli wan nasu yam, laksanakan salat tengah malam ketika orang sedang tidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, janji Nabi. Kalau itu kita lakukan, kau masuk surga bisalam, dalam keadaan salam, tenang, damai. Sebagaimana ucapan malaikat yang mendapatkan kiriman dari Allah, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam adalah ucapan dari Allah bagi mereka yang mengisi hidupnya dengan amal-amal saleh. Ini adalah bulan yang dirindukan sahabat Nabi. Ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi. Padahal wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, kau akan dapat. Tapi beliau tetap berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kalau sahabat Nabi yang dijamin diridhai Allah, kalau Nabi yang dijamin masuk surga saja merindukan bulan ini, mengapa kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tapi meremehkan dan menyepelekan Sya'ban? Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaa'ikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin wa fi Raqiya wa fi kulli makan min masharqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa farrij jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.